Jangan kalau salah dimaklumi ya. Nggak apa-apa. Nanti, nah, pokoknya nanti semangat untuk belajar nanti dibenahi saudara. Ya. Sekali lagi, untuk apa kita di sini? Belajar sholat menurut riwayat hadis. Sekali lagi, biar semangat. Untuk apa kita di sini? Belajar sholat menurut riwayat hadis. Kaifa tusalli? Sallu Salat baik, sholat tertib, sadar Gak apa-apa serah, kok balik-balik gak apa-apa ya, gak bisa ya, gak bisa. Nah, semangat ya, di antaranya. Sekarang, mutu kaifa tusalli? Mencintai hakikat Nabi. Masya Allah, luar biasa. Ustazah Hamdulillah, fokus pagi ini kita tiada lain adalah untuk belajar sholat. Sebagai mukadimah perlu saya sampaikan, kenapa sih kita ini harus belajar sholat? Wong sudah tiap hari sholat, bahkan tidak hanya sehari 5 kali, bahkan sampai ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Kenapa kita harus sholat? Ustazah Hamdulillah, coba kita review kembali bahwasanya di antara visi Umi Foundation yang sering disampaikan adalah tiada lain adalah untuk menjadikan lembaga kita menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Quran. Ya, filosofinya melahirkan itu berarti dengan susah payah Ustazah. Ya, perjuangan dia itu namanya melahirkan. Kalau hanya mencetak itu gampang. Ya, sehingga melahirkan itu butuh pengawalan, butuh bimbingan, pokoknya ekstra luar biasa dalam mewujudkan generasi Quran. Ini kita mereview kembali. Nah, Ustazah Alhamdulillah, bicara generasi Qurani, kompetensi dasar dalam membentuk generasi Qurani atau melahirkan generasi Qurani itu apa sebenarnya? Saya ingin tahu, kira-kira dengan punya gambaran mewujudkan lembaga dengan menjadi lembaga yang bisa melahirkan atau lembaga terdepan melahirkan generasi Qurani. Kira-kira kompetensi dasarnya apa saja? Nama kita? Yang jelas kalau namanya melahirkan Al-Quran, yang jelas yang pokok adalah Al-Quran. Itu sudah jelas kan? Ya. Yang kedua apa kira-kira? Kita mengidentifikasikan bahwasanya lembaga kita itu dari lembaga terdepan dalam melahirkan Al-Quran ini selain Al-Quran apa kira-kira? Alhamdulillah, ini jawabannya yang salah. Ada lagi kira-kira? Monggo yang lain yang sudah aktif dalam pembelajaran ide atau keinginan untuk mewujudkan lembaga yang melahirkan generasi Quran ini apa saja lagi dia kira-kira? akhlak baik. Akhlak yang baik, alhamdulillah. Ada lagi kira-kira? Ada lagi kira-kira? Hafalan Al-Quran. Coba Ustaz Alhamdulillah merujuk dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatihah ya, ayat 29. Ya. Betapa pentingnya kita ini ya bisa membaca Al-Qur'an, sholat dengan baik, kemudian akhlak yang baik. Ini adalah salah satu yang disampaikan oleh Allah SWT dan Al-Fatihah ayat 29. Di antara perniagaan yang kita tidak akan rugi adalah perniagaan untuk menanamkan 3 hal ini, saudara. Ya. Kalau kita bertransaksi berniaga di dunia untuk bisnis dan sebagainya, ada fluktuasinya, kadang naik, kadang turun. Tapi untuk ya kata Usman Ta'ala berfirman, tijaratan lan tabura, perniagaan yang tidak ada rugi-ruginya adalah satu innalladzina yatluna kitaballah, yaitu orang yang punya tilawatul Quran. Tilawah itu maknanya punya rutinitas, beda dengan qiraah.
Al-Qur'an itu ya sesuka kita. Kita hari ini baca 1 juz boleh, besok seminggu nggak baca juga nggak apa-apa. Tapi bagi orang yang punya keinginan untuk ya berniaga yang tidak akan rugi, berarti punya rutinitas tilawah dalam arti membaca Al-Quran sesuai apa yang disepakati dalam dirinya. Sahabat-sahabat dulu itu ada yang 3 hari khatam, ada yang 1 minggu khatam. Kenapa itu bisa terjadi? Karena beliau punya komitmen untuk ya menetapkan dirinya membaca semacam itu. Nah, ini salah satu kompetensi dasar yang harus kita miliki bersama. Saya yakin panjenengan bisa membaca Al-Quran. Yang jadi pertanyaan, saya baca Quran ini rutin apa tidak? Insya Allah gitu ya. Nah ini yang penting Ustaz dan perlu kita tanamkan karena Allah SWT menyebutkan innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang punya komitmen tilawah berarti punya rutinitas, punya amalan Al-Quran. Yang kedua adalah innal ladzina yatluna wa aqamus shalah, kemudian iqamatus shalah. Kenapa pakai kata iqamah? Di sini iqamah itu berarti ada standar untuk menjalankan itu punya kesadaran. Ya, punya kesadaran. Ya, punya kesadaran. Bagi orang yang menjalankan salat tidak kesadaran banyak. Nah, di sini ada iqamatus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum secara wa alaniyah, kemudian dia punya komitmen untuk berinfak dan infak. Ini adalah termasuk nanti kita akan mendapatkan satu kemuliaan dan kebahagiaan laksana orang yang bertransaksi berniaga dijamin oleh Allah tidak akan rugi selama-lamanya. Luar biasa. Jadi duduk kita di hari ini, di pagi ini sampai 2 hari tiada lain ada ingin satu di antara yang mengambil dari bagian ini adalah untuk belajar sholat. Ya. Ini yang saya sampaikan. Kita sudah sholat, kenapa sih harus belajar? Ternyata ada hal masalah iqamatus sholat ini untuk terus kita perbarui dan kita pelajari bersama-sama. Ini dasar yang pokok tentang pentingnya kita belajar sholat. Selanjutnya, nah, apa di antaranya hal yang menetapkan dan menyebabkan kita ini harus punya komitmen sholat? Satu di antaranya adalah karena kita ini punya janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adalah berupaya mengantarkan keluarga kita jangan sampai tersentuh api neraka. Ya, ini di antaranya komitmen janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, tatkala kita punya komitmen janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak tersentuh api neraka ini, tiada lain adalah yang penting dan utama adalah tentang sholat kita. Karena sholat ini adalah amal yang penting dan pertama kali dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja. Maka dalam satu hadis di antaranya disebutkan Rasulullah pernah berdoa, wala tadrib biya tujuan sholat. Ya Allah, jangan sampai aku ini nanti engkau beri pahala, engkau tampakkan pahala sholatku yang tidak bagus. Kita sudah sholat saja, tapi kita nggak ngerti sholat kita itu benar apa tidak. Itu besok tidak jadi pahala. Malah kata bagi Rasulullah dibentukkan dengan kain yang amok, kain yang busuk, kain yang nggak enak, itu tampakkan muka kita. Ini loh, gara-gara kamu sholat tidak baik. Inilah saudara, pentingnya kita terus belajar tentang sholat. Saya sampaikan karena sholat ini adalah satu komitmen kita kepada Allah untuk menjaga agar anak dan diri kita tidak tersentuh api neraka. Ini dengan caranya. Nah, dalil-dalilnya sesuai di dalam slide itu sudah disebutkan, ya, termasuk memerintahkan anak-anak kita untuk kita ajari sholat. Bagaimana kita bisa memerintahkan anak kita sholat kalau kita ini tidak kasih contoh? Bagaimana kita memerintahkan anak sholat tapi kita sendiri tidak sholat? Kan jauh sekali. Maka sebelum kita mempelajari mengajarkan anak-anak kita untuk sholat, terlebih dahulu kita harus sholatnya baik dan bisa dicontoh anak-anak kita dengan baik.
dengan kita semua sholat guru, kalau sholatnya nggak baik, otomatis anak-anaknya juga sholat nggak baik. Maka tidak heran saudara, kita temukan di masjid, menurut saya sholat itu sekian banyak model. Ada yang sholatnya Allah nanti akan terawih itu. Karena contohnya semacam itu sehingga anak-anaknya mengikuti semacam itu. Nah, inilah saudara, pagi ini 2 hari ini kita dibersamai oleh guru-guru yang lain untuk belajar bagaimana sholat kita ini betul-betul baik. Sholat kita betul-betul baik sehingga nanti kita ini tidak tergolong orang yang nanti mendapat timbalan karena sholat tidak baik, nanti ditamparkan ke muka kita dengan kain busuk, kain yang tidak enak baunya gara-gara dampak sholat kita yang tidak baik. Kita seakan-akan sholat kayak mencari pahala, tapi tidak dapat pahala di surga. Kenapa? Tidak sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai pembuka yang perlu saya sampaikan biar kita sadar kita ini tujuannya di sini untuk satu memperbaiki dengan keadaan sholat kita. Kita sudah sholat tiap hari dan jadi pertanyaan kita evaluasi sholat kita ini benar apa tidak, baik apa tidak. Nah, Ustaz Alhamdulillah bicara selanjutnya tentang masalah sholat tadi karena begitu penting. Kita hari ini belajar yang sudah sampaikan. Kaifatu sholli apa tadi namanya? Sallu kama ra'aituni usolli. Sekali lagi, kaifatu sholli? Sallu kama ra'aituni usolli. Sholat baik, sholat tertib, sholat. Nah, ini diantara untuk mengingatkan kita. Ustaz Alhamdulillah bicara kaifatu sholli, ini nuwun sewu, kita sudah sholat dan mungkin belajar sholat itu dari sekian banyak buku. Banyak yang tanya, kenapa sih harus belajar kaifatu sholli? Mau kita ini belajar sholat, bisa sholat juga tidak ada kaifatu sholli. Kaifatu sholli itu kan belajar itu tidak baca buku yang lain yang baru. Ustaz Alhamdulillah, kaifatu sholli itu diambil dari kata bahasa Arab kaifa dan tusolli. Kaifa bagaimana, tusolli sholat kalian. Jadi ini nuwun sewu, ini pertanyaan yang jadi trending dan publik akhirnya ini jadi judul belajar kita. Sebetulnya itu kan pertanyaan pada diri kita agar kita ini mengevaluasi kaifatu sholli, bagaimana isi sholat kita. Kalau umpama judul bukunya itu sholat khusyuk, sholat sempurna, itu kan sudah jelas ya. Jadi ya, kalau kita belajar sholat khusyuk, berarti arahnya kita menuju sholat khusyuk. Sekarang kalau kaifatu sholli, ini arahnya kemana kira-kira? Halo, arahnya kemana kira-kira? Pertanyaannya kaifatu sholli, bagaimana sholat kamu semuanya? Jadi ini nuwun sewu, pertanyaan yang jadi tren misalnya jadi judul buku kaifatu sholli. Nah, Ustaz Alhamdulillah perlu saya sampaikan, kita belajar sholat itu dari sekian banyak buku. Tapi kenapa kok sekarang kita harus belajar kaifatu sholli? Ada satu hal yang mungkin tidak ada pada buku-buku yang lain tentang tuntunan sholat Ustaz. Yang diantaranya apa? Merujuk dari shollu kama ra'aitumuni usolli, kita dituntut untuk sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah. Ya, shollu sholatlah kalian kama ra'aitumuni, sebagaimana kamu melihat aku sholat, kata Rasulullah. Nah, bagaimana kita ingin melihat sholatnya Rasulullah? Gimana saja caranya? Gimana kira-kira? Kita disuruh menuntut, kita disuruh belajar meniru sholatnya Rasulullah. Bagaimana kita bisa mengerti sholatnya Rasulullah? Hadis. Gimana Ustaz? Mempelajari hadis-hadis yang di situ Rasulullah menyampaikan tata cara sholat. Ini sudah luar biasa. Ada lagi bagaimana kita ngerti sholatnya Rasulullah? Ya, selain kita mempelajari hadis, ada lagi kira-kira? Ada lagi kira-kira? Guru Ustaz. Ini yang penting karena
guru ini praktek langsung, ya kan? Rasulullah mendapat wahyu dengan adanya guru malaikat Jibril yang membimbing langsung. Maknanya apa? Maknanya bicara masalah ibadah itu tidak cukup dengan belajar di sosial media. Kenapa? Butuh adanya talaki, adanya guru yang mentransfer secara langsung. Maka dalam ilmu hadis itu sampai ada istilahnya ngapurancak. Kalau dulu sebelum kita mendapat ilmu itu dengan model gini, itu kita belajarnya kalau perlu juga sampai tingkat gini dengan guru kita. Kenapa? Itu proses untuk bagaimana kita betul-betul mendapat ilmu itu dibuktikan dengan contoh guru-guru kita. Oke, jadi praktek guru itu sebetulnya hal yang sangat istimewa, saudara. Kita punya murid, kadang-kadang tidak sadar panjenengan mengajarkan makan harus duduk, tapi kalau guru-gurunya makan berdiri, saya yakin murid-muridnya mesti ingin dan mengikuti makan sambil berdiri. Karena praktek ini, subhanallah, dampaknya luar biasa. Nah, apalagi bicara masalah agama, bicara masalah sholat, kita nuwun sewu, tidak cukup belajar dengan buku, tapi harus ada guru yang mentransfer dan mencontohkan tentang praktek sholat ini, gitu ya. Nah, inilah yang barangkali jawaban itu kita temukan di Kaifatus Sholih. Ya. Maksudnya bagaimana? Di Kaifatus Sholih ini ada satunya bagaimana kamu sholat. Tadi suruh evaluasi sholat kita sesuai dengan hadis atau tidak. Kita harus merujuk hadis, belajar hadis. Tidak cukup merujuk hadis, kita butuh guru yang mengantarkan dan membetulkan setelah kita belajar hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis itu kan bahasa Arab. Maknanya hadis itu omongan. Nah, omongan itu kan kita ngomong, ada yang ngomong itu intonasinya tinggi, ada yang orang ngomong itu lagi galau sehingga ngomongnya nggak sadar diri, dan lain sebagainya, namanya omongan. Sehingga persepsi dalam memahami hadis itu banyak. Maka jangan heran suatu hadis nanti timbul sekian banyak hukum, karena persepsinya beda-beda. Nah, disinilah perlunya guru tadi, Ustaz. Jenengan nggak cukup belajar hadis itu dengan membaca referensi, tidak cukup, tapi harus ada guru. Karena tadi saya sampaikan, hadis itu pembicaraan, tak kita ngomong. Nah, saya ngomong dengan semacam ini. Mungkin yang menanggapi Ustaz ini yang menanggapinya beda-beda. Yang setengah ngantuk menanggapinya mungkin beda lagi. Nah, yang serius menanggapinya beda lagi. Sama-sama serius pun kadang-kala penangkapannya juga beda. Itu namanya hadis. Maka tidak untuk kemungkinan bicara hadis itu sekian banyak pendapat, sekian banyak permasalahan yang timbul, karena disitulah kesempatan dan diperbolehkannya agama memberikan kebebasan kita untuk senantiasa berpendapat. Maka di sini perlu adanya guru sekarang. Nah, jawaban itu tadi saya sampaikan, inilah pentingnya kita belajar Kaifatus Sholih. Ini adalah satu dua hal yang melatar belakangi kita perlunya belajar Kaifatus Sholih. Satu, karena referensinya rujukannya dia adalah hadis. Hadis maknanya kita berusaha mengkaji apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, tertuang dalam hadis itu perlu kita ambil, kita pelajari. Ya, ini diantaranya. Loh, kalau ada tanya Ustaz, saya sudah belajar sholat. Pertanyaannya, kira-kira sholat kita ini sesuai dengan perintah Rasulullah apa tidak? Nah, cross-checknya kita harus sering membaca hadis ini. Dan itu menurut saya jawabannya ada di Kaifatus Sholih. Yang kedua, perlu adanya guru, karena guru ini yang bertransfer langsung, adanya suatu keterkaitan sanad yang nyambung dengan Rasulullah. Dan ini pentingnya guru ini yang membimbing kita, Ustaz-Ustaz. Dan itu kita temukan di Kaifatus. Gitu ya. Coba saya ingin tanya, kalau panjenengan belajar
sholat di buku-buku yang dijual di pasar, apa di buku-buku tuntunan sholat di pasar, itu kira pertanyaan dua ini ada nggak? Tentang takbir ini kira-kira hadisnya dari mana ya? Kadang-kadang kita nggak tahu, ya nggak tahu, kita belajarnya kayak begitu. Ini ya, contoh Pak. Ada orang begini, saudara. Allah. Ada nggak? Pernah lihat nggak? Kenapa miring-miring gini? Kalau ditanya itu kira-kira Rasulullah yang ngajarkan semacam itu nggak? Itu ternyata jawabannya kita temukan di Kaifatus Shalah, saudara. Di buku-buku yang lain, mohon maaf, barangkali mungkin tidak akan kita temukan. Nah, ini ya. Jadi kenapa sih kita baca Kaifatus Shalah dan sampaikan? Karena satu, di Kaifatus Shalah ini kita merujuk kepada hadis, yang kedua adanya guru yang mengantarkan. Tanpa adanya guru, meskipun kita bisa membaca, menelaah, saya yakin masih banyak dimungkinkan kesalahannya. Karena ini bicara hadis, maka guru itu mutlak, saudara. Ya, contoh-contoh gini saya contohkan ya. Dalam surat hadis diceritakan, katanya bagi Muhammad SAW, tidak na'asa ahadukum di sholati falyaqut. Jika kamu ngantuk-ngantuk di dalam sholat, maka sebaiknya kamu tidur. Kira-kira kita menerjemahkan itu bagaimana? Gak usah sholat mau ngantuk kok, gitu ya. Ada yang gitu, gak usah sholat. Sholat itu nomor 2, nek ngantuk tidur dulu aja. Ya, kira-kira begitu ya, saudara. Padahal saya sudah sampaikan hadis itu bicara intonasi, bicara dengan kondisi, itu nanti berpengaruh. Nah, sama halnya dengan ini nih, panjenengan punya anak, anaknya dikasih nasihat A, mentah, dikasih nasihat B, mentah, akhirnya jenengan jeker. Terus kalau enggak dengan ustazah suka-suka kamu, itu kira-kira menyuruh muridnya susukan ke dia, apa memang karena itu ancaman? Jenengan kasih nasihat sama anak. Nah, dinasihati A, anaknya bandel nggak mau nurut. Dikasih nasihat B, nggak nurut. Terus kira-kira jenengan sama orang tua terus jengkel. Terus dinasihati A, B nggak nurut, kan susu-susu kamu. Apa yang kamu lakukan? Itu kira-kira jenengan memang nyuruh kebebasan, apa karena peringatan yang sudah? Nah, itu namanya baca hadis, saudara. Nah, di hadis itu sangat semacam itu. Kayak tadi saya contohkan, jika kamu ngantuk, terus mendingan tidur aja. Itu memang kita benar suruh tidur apa peringatan? Kita tahu peringatan dari mana? Ya dari guru yang menyampaikan. Ini loh sejarahnya hadis ini turunnya semacam ini. Kalau sekedar baca teks itu tidak cukup, saudara. Jenengan akan salah tafsir, multi tafsir. Maka dari sini saya sampaikan, di Kaifatus Shalah ini ada 2 kelebihan yang perlu kita pahami dan harus kita sadari. Satu, kita merujuk pada hadis. Yang kedua adalah guru yang mentranslate. Ini ya, tanpa guru pasti ada kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Nah, ini saudara. Selanjutnya, Kaifatus Shalah ini menurut saya, nah ini ya sedikit saya nyampaikan tentang biografi pengarang Kaifatus Shalah. Kaifatus Shalah ini dikarang oleh jangan pada sendiri ya, Kiai Haji Iyamuddin. Kiai Haji Iyamuddin ini siapa? Beliau sekarang posisinya pemangku pondok pesantren Nurul Haram di Bujo. Aktivitasnya apa? Insya Allah banyak, ya banyak. Yang jelas dari sisi kapasitas keilmuan, insya Allah tidak diragukan. Ya, nah, sekian banyaknya ilmuwan prestasi beliau sudah banyak diakui. Ya, saya nggak menyampaikan panjang lebar. Kemudian dari sisi suluknya juga sudah luar biasa. Ini perlu saya sampaikan yang mengarang buku ini. Kan banyak orang kata-kata, ini kan begitu sama. Oh, ini belajar dulu kan tidak pakai Kaifatus Shalah, pakai pesolatannya itu sudah bisa sholat. Hebat mana dengan yang mengarang pesolatan dan sebagainya. Kita tidak bicara masalah hebat. Yang kita sampaikan di Kaifatus Shalah ada kelebihan tadi, masalah hadis yang kita pelajari, dan yang kedua ada sanad keilmuan. Nah, buku ini dikarang oleh beliau justru kitab ini prosesnya panjang, Ustaz. Karena beliau mengamati khususnya di Indonesia ini kan, kalau sudah masuk organisasi akan ada suatu pembisa yang luar biasa. Yang NU nggak mau ketemu Muhammadiyah, yang Muhammadiyah nggak tahu ketemu NU.
Dan itu problem masih tidak ditempati jenengan saja. Jangan-jangan kita sudah semacam itu. Nah, beliau ingin menelaah, ingin bagaimana umat ini bisa satu. Dari mana? Sholatnya kobdo, maksud gak sholat. Beliau akhirnya berusaha mengkaji, mengumpulkan bagaimana si Rasul menyampaikan dan mengajarkan sholat. Beliau tulis bertahun-tahun dan sampai beliau tadi sampaikan membuat karangan namanya Kaifatus Sholih. Itu sejarah yang panjang, nanti biar diulas oleh Ustaz yang lain. Itu cerita sejarah pembukaan Kaifatus Sholih. Nah, Ustaz Rahimahullah, beliau ini Nuwun Sewu berguru pada sosok ulama yang sangat terkenal. Ya. Sosok ulama yang karismatik terkenal, yang paling atas itu paling ganteng sendiri. Ya. Beliau adalah Sayyid Muhammad bin Al-Maliki. Ini Nuwun Sewu, kalau orang Indonesia insya Allah tidak usah jabatan. Orang Indonesia kalau ke Mekah, dia pasti ingin ngalah dekat beliau. Karena Nuwun Sewu dari sisi keilmuan luar biasa, tidak bisa ditandingi. Beliau sebagai mufti Haramain, sebagai guru di Masjidil Haram. Kemudian dari sisi kedermawanannya sudah nggak bisa diuraikan panjang lebar. Panjenengan kalau nggak percaya, hampir orang Indonesia kalau ke sana, kalau haji apapun umroh ziarah beliau mesti dibekali, disanoni, dikasih buku dan lain sebagainya. Dan itu santri-santrinya yang di sana, yang pondok itu digratiskan semuanya, free, ditanggung sendiri tanpa adanya donatur. Jadi kalau saya jadi kekayaan Nuwun Sewu, beliau sangat kaya. Anehnya lagi saudara, kalau ditelusuri kekayaan beliau dari mana, itu sampai sekarang nggak ada santrinya yang tahu. Beliau punya usaha apa nggak tahu. Nah ini yang hebat lagi. Nah, kalau orang kaya punya usaha, kita bisa lihat itu sudah mungkin sumbernya ada di sana. Beliau ini Nuwun Sewu, meskipun punya percetakan, punya hotel, tapi tidak ada santri seorang pun yang tahu tentang sumber dana beliau. Santri begitu banyak, itu semuanya gratis. Tidak hanya gratis makan, ada biaya untuk hidupnya, untuk beli kitabnya dan sebagainya. Nah, di sekilas dari beliau memang Nuwun Sewu dari sisi keilmuan sudah tidak disangsikan lagi. Dari sisi kedermawannya juga luar biasa. Nah, silsilah sanad ini saudara sampaikan ini nyambung. Jadi guru kita Kiai Alauddin yang Karangpilang Kesel itu berguru pada beliau. Ya, beliau berguru pada siapa? Nah, ternyata mbah-mbahnya, kakek-kakeknya juga orang-orang hebat. Ya, itu dengan dia. Ya, Mbah Yai Maimun Zubair, ulama karismatik Indonesia, bergurunya pada beliau. Ya, ini bukti di Mekah, umur 9 tahun menjadi bukti dan seterusnya. Dari kapasitas keilmuan bisa kita kita lihat memang luar biasa. Ya. Nah, selanjutnya beliau berguru pada ayah beliau, ya, Sayyid Abbas, juga punya kapasitas ilmu yang luar biasa. Dan ini Nuwun Sewu ulama-ulama sekali belum dikatakan. Ya, bahkan Bayi Syekh sekalipun belajarnya bergurunya kepada beliau. Jadi inilah ustazah, salah satu kelebihan yang seperti saya sampaikan. Satu, disampaikan karena belajar hadis, sanad keilmuan ini jelas dari si A, si B dan seterusnya sampai baginda Muhammad SAW. Dan ini yang memang harus kita cari bersama-sama dalam mencari ilmu itu, ada silsilah sanad hadis sehingga kita punya pijakan. Ini dari mana sih sumbernya? Ya, nah, ini sebagai pembuka biar kita ngerti. Kita sekarang lagi ke Kaifatus Sholih, dulu nggak pernah ada. Ternyata kita sampaikan kelebihan dua hal ini yang Nuwun Sewu barangkali tidak kita temukan di tuntunan sholat yang lain. Kalau ada tuntunan sholat khusyuk, kadang-kadang bingung, aku sudah banyak, sudah khusyuk atau belum ya? Jangan-jangan yang kasih contoh sholat khusyuk itu juga belum khusyuk. Nah di sini, ya, di Kaifatus Sholih ini adalah fokus pada bagaimana sholatnya Rasulullah, berarti hubungan dengan gerakan, ya, qaul fi'li, ya, gerakannya dan lafaz-lafaznya. Untuk yang lain, mungkin dalam kesempatan yang lain akan dibicarakan tentang sholat khusyuk itu bagaimana dan sebagainya. Ini saudara. Nah,
Sekarang pertanyaannya, kira-kira yang perlu belajar kaifatus shalah ini siapa ya? Semua orang, bagian yang mau, yang nggak mau gimana Ustaz? Nah, ini repot, nggak mau ini juga repot ya. Jadi Ustaz Hafizullah, yang jelas karena kaifatus shalah ini dua kelebihan tadi. Nah, kalau kita bicara siapa sih yang perlu belajar kaifatus shalah ini, yang jelas satu orang yang belum bisa, orang alam, orang Islam belum bisa. Kalau belajar kaifatus shalah ini, insya Allah lebih pas. Dalam arti apa? Mereka akan mengerti dan belajar secara langsung gerakan-gerakan dan lafaz yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi ini yang pertama. Yang kedua Ustaz, siapa lagi ya yang perlu belajar kaifatus shalah ini? Aku sudah sholat, apakah masih perlu belajar kaifatus shalah kira-kira? Kita sudah sholat nih, sudah mulai kecil sholat. Ya kan masih perlu belajar kaifatus shalah enggak? Apa alasannya perlu? Ini diantaranya kita yang sudah sholat ternyata juga perlu belajar. Kenapa? Untuk cross check sholat yang kita lakukan ini sudah benar belum Rasulullah apa tidak? Sudah diajarkan bagaimana Muhammad SAW apa tidak? Nah ini insya Allah di kaifatus shalah dalam 2 hari ini nanti jangan diajari tata cara sholat berdasarkan riwayat hadis itu di sini. Oh Rasulullah mengajarkan takbir semacam ini, Rasulullah mengajarkan takbir semacam ini, semacam ini. Sehingga nanti kita tidak akan menyalahkan siapapun yang menjalankan menurut yang diperintahkan oleh Rasul. Ini ya. Jadi yang pertama yang perlu belajar kaifatus shalah yang jelas adalah orang yang belum bisa. Yang kedua orang yang sudah bisa ternyata juga perlu belajar. Kenapa? Untuk cross check, untuk mengembalikan gerakan atau sholat yang sudah kita lakukan ini sudah sesuai dengan tuntunan apa tidak. Takutnya tadi saya sampaikan, kalau kita sholat tapi nggak ada standarnya, jangan-jangan kita nggak dapat pahala sholat, malah besok dibentukkan dengan kain yang busuk ditampakkan ke muka kita. Alhamdulillah, kita nggak dapat pahala, malah dapat sesuatu yang nggak enak. Ini saudara. Yang ketiga siapa lagi yang perlu belajar kaifatus shalah ini? Siapa kira-kira? Tadi orang yang belum bisa sholat. Sekarang ada orang yang sudah bisa sholat, ternyata masih perlu belajar kaifatus shalah. Tujuannya tadi biar untuk mengerti aktivitas sholat ini sesuai tuntunan Rasulullah. Nah, sekarang kalau ada orang yang sudah sholat, sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, apakah masih perlu belajar kaifatus shalah? Apa alasannya? Ya, yang luar biasa. Jadi orang yang sudah belajar, kita sudah belajar kaifatus shalah, sudah sesuai standar. Kemudian kita ngerti kenapa itu harus kita perlu belajar lagi. Ternyata tadi untuk mengaitkan sanad misalnya. Oh, ternyata ajaran ini riwayatnya ini. Dulu belajarnya kan dari sini sampaikan, sehingga laporan pertanggungjawaban amal aktivitas sholat kita itu runtut. Jadi dulu itu yang ngajari itu dari mana? Nah, nyambung. Coba kalau nggak ada itu, kita bisa ditanya orang tua, kamu sholatnya kok begini, itu bagaimana? Jawabnya gimana gitu? Allahu Akbar. Ada loh ya? Di masjid ada yang waktu musim dingin saya sering ketemu. Allahu Akbar. Pernah ketemu nggak kira-kira? Nah itu kalau ditanya sama Allah gitu, kamu sholat kok begini itu siapa yang ngajarin? Jawabnya gimana saudara? Nah, ini yang diantaranya. Jadi nuhun sewu, orang yang sudah belajar sholat, kemudian belajarnya sudah ngerti hadisnya, masih perlu belajar sampaikan. Karena satu yang belum ia dapatkan silsilah sanad keilmuannya itulah yang sebagai pertanggungjawaban kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insya Allah kaifatus shalah ini sudah disampaikan, ya secara tuntas tentang hadis semuanya, biar kita ngerti. Ini ya, sudah. Terus siapa lagi ya kadang-kadang perlu belajar kaifatus shalah selain 3 orang tadi? Orang yang baru belajar, orang yang sudah sholat tapi tidak standar, orang yang sudah sholat standar tetap perlu belajar. Siapa lagi kira-kira misalnya? Siapa ya kira-kira? Ternyata kewajiban kita
punya anak, berarti kita harus ngerti atau punya trik untuk bagaimana menyampaikan sholat pada anak ini dengan baik. Jadi kita butuh metode, butuh teori. Tanpa itu kita tidak akan bisa mengajarkan kepada anak kita dengan baik. Gitu ya. Nah inilah saudara, meskipun kita sudah ngerti sholat dengan baik, kemudian ngerti dasar-dasarnya, kemudian kita sudah ngerti silsilah sanad itu apa, ilmu itu kepada siapa, ternyata satu hal yang terpenting, ternyata konsumsi sholat itu tidak hanya untuk pribadi kita, tapi kita punya kewajiban menyampaikan kepada anak-anak kita. Nah cara menyampaikan ini kalau kita tidak punya trik, tidak punya metode, itu sangat berat. Rasulullah bersabda dalam hadis tadi, kalau anakmu usia 7 tahun ajari sholat. Kalau sampai 10 tahun tidak mau sholat, kalau perlu dicambuk. Bah, itu kan ada suatu trik untuk bagaimana menyadarkan anak itu mau sholat. Atau gak? Nah ini yang penting. Nah sekarang tantangan kita, panjenengan semuanya punya anak-anak ini menurut saya, anak-anak kita ini kan kecanduan HP, ya kan? Sekarang anak-anak sekarang lebih pintar saudara. Ya, kalau dulu bisa naik motor itu biasanya usia SMA. Sekarang usia SD sudah pada bisa naik motor. Gitu ya. Panjenengan dulu buka HP usia berapa? SMA. Itu SMA. Apa sudah nikah? Baru pegang HP. SMA baru pegang HP. Anak-anak sekarang Indonesia udah ini sudah lebih pintar daripada kita, saudara. Ya kan? Tantangannya lebih berat. Nah sekarang jadi pertanyaan, anak-anak segini sudah bisa buka HP macam-macam. Sekarang jadi pertanyaan kita ini, kalau mengajarkan anak-anak sholat kita ini punya trik apa tidak? Kalau dulu masa saya, menurut saya pakai cambuk, nggak mau sholat cambuk, berangkat ke masjid. Nah sekarang anak ini saya dicambuk malah mentar, ya kan? Nah di sini insya Allah dengan nanti diajari bersama oleh guru-guru tentang metode untuk menyampaikan masalah ini dicantol biar kita lebih paham. Oh ternyata enjoy juga ya, enak juga ya ngajari sholat ini. Itu insya Allah nanti dibersamai. Maka tadi saya sampaikan harus aktif. Kalau ada sesuatu yang nggak paham ditanyakan. Insya Allah itu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi saudara, belajar kalimat sholat satu orang yang belum bisa, kemudian orang yang sudah sholat, kemudian orang yang sudah sholat dan mengerti tentang apa rujukannya, kemudian yang keempat adalah orang yang ingin belajar sholat tidak konsumsi pribadi tapi untuk menyampaikan kepada orang lain. Dan ini insya Allah ustaz-ustazah ini selaku guru punya komitmen ke anak, mengantarkan anaknya belajar Qur'ani, mengantarkan anaknya bisa sholat dengan baik, tapi butuh sistem. Kata ya? Saya masih ingat ya. Nah, sekarang menurut saya kita mengkondisikan anak-anak waktu masuk mau sholat kira-kira butuh berapa menit? Dengan ngajari anak-anak sholat sekolahan atau di lembaga dengan mengkondisikan anak, ayo softnya bagus sebelum sholat, sebelum takbir, butuh waktu berapa menit? Udah nggak banyak-banyak. Kalau siswanya 25 butuh waktu berapa menit? Yang sini dibenahi, yang sana lagi. Ya, yang sana dibenahi, sini lari ke sana. Nah ini ternyata butuh sistem, butuh sistem. Nah insya Allah kumpul kita 2 hari ini nanti jenengan akan dibekali sistem itu bagaimana mengkondisikan anak dengan baik, waktu sholat, kemudian gerakannya dengan baik dan sebagainya. Ini insya Allah 2 hari ini kita semuanya akan belajar semuanya. Mudah-mudahan nanti kedepannya betul-betul bisa mengatakan generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi yang betul-betul sadar sholat. Kan tadi sampaikan yang pentingnya sholat baik. Gimana tadi? Sholat baik. Baik gimana saudara? Stop. Baik itu gimana? Ini nggak ada gini ya. Ini sejarahnya karena cahaya Rasulullah dulu itu sama Allah ditaruh oleh Allah di sininya Nabi Adam. Maka ada bingung karena Nabi Adam kan kenapa sudah nama Allah gandengkan Rasulullah. Penasaran Nabi Adam, ya Allah Muhammad itu siapa ya Allah? Kata ya Allah udah cukup sekarang cahaya saya tak letakkan pada itu Nabi Adam bingung nggak bisa lihat. Gimana caranya melihat? Hanya kata Allah di bidang sini. Maka cahaya Muhammad itu di sini. Maka orang bilang baik itu begini saja, nggak mungkin begini. Karena itu istimewa gitu ya. Sama-sama ini satu, baik begini. Ya kan?
Pernah lihat orang baik begini? Nggak ada ya? Nah, kalau ini mau tengkar. Awas kamu ini mau tengkar. Kalau ini nih baik. Tidak. Ayo sama-sama. Kaifa tusalli? Satu. Salat baik. Ini mengingat kita bagaimana mengatakan anak-anak itu sadar sholatnya, tidak ada unsur sholat sadar diri. Allah. Yang kita pelajari nanti betul-betul sangat-sangat Iya, sadar sholat. Aku sadar diri. Sadar diri. Error. Kan gini sadar loh, kalau gini lupa diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.